Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana semuanya? Saya percaya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, bukan? Haleluya! Mari kita persiapkan diri untuk mendengar renungan di pagi ini. Ya Tuhan, ucapan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk hari yang baru. Itu sebabnya kami mau belajar mendahulukan perkara-perkara rohani, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lewat sorga, yaitu suara gembala yang kami akan dengar di pagi ini. Mari Tuhan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu tidak meremehkan yang muda. 1 Samuel pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah saudara, pada suatu pagi, saya tertegun memandang sekuntum bunga mawar di lorong rumah sebelah kiri. Lalu timbul keinginan saya untuk memetik dan menaruhnya dalam vas bunga. Lalu saya taruh di atas meja tamu. Saya pikir beberapa hari lagi warna mawar itu akan pudar. Dan kelopaknya tentu akan rontok. Harumnya pun akan lenyap. Ketika itu juga bergema suara lembut di telinga saya. Suaranya begini saudara. Aku menginginkan masa mudamu seperti engkau menginginkan bunga mawar ini. Jangan sampai engkau menunggu wajahmu tua, penuh kerutan, dan semangat sudah menjadi loyo, baru kamu mau mempersembahkan diri. Maukah engkau sekarang juga menyerahkan seluruh hidupmu? Oleh karena dorongan kasih Allah, saya segera menjawab, ya Tuhan, aku tidak mau menunda. Aku rela menyerahkan masa mudaku kepadamu, sehingga dapat engkau pakai. Nah saudara, Samuel waktu itu masih kecil, masih remaja. 4 kali mendengar suara Tuhan memanggilnya, dan ia menjawab, ya Tuhan, hamba di sini. Bersabdalah, hamba mendengar. Nah saudara, Tuhan menyampaikan firman-Nya, dan kemudian hari Tuhan memakainya sebagai nabi. Samuel memimpin bangsa Israel dengan luar biasa. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Nah saudara, seperti demikianlah Paulus menasehati Timotius. Paulus sadar bahwa pengenalan akan Allah serta pertumbuhan rohani tidak dibatasi oleh umur seseorang. Oleh karena itu, Allah dapat memakai orang muda untuk menyampaikan kebenarannya. Nah saudara, anak muda juga harus menghargai masa mudanya serta menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu melayani akan Tuhan. Bagaimana dengan diri kita yang masih muda? Apakah kita menyadari hal ini? Tuhan tidak pernah memandang remeh
usia kita. Nah, anak-anak muda, jangan menunda-nunda. Karena kalau ditunda-tunda, seperti bunga yang tadinya mekar, indah, harum, ketika beberapa lama kemudian, apa yang terjadi? Kelopaknya menjadi runtuh, bunganya layu, harumnya menjadi pudar. Saudara jangan menunda sampai, nanti kalau sudah tua, aku baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang yang sudah tua itu sudah mulai berkurang kekuatannya, konsentrasinya, kesehatannya, semangatnya, tubuhnya, dan sebagainya. Nah saudara, jangan sampai saudara seperti itu baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara dari muda sudah menyerahkan diri untuk mau dipakai oleh Tuhan, maka ketika nanti sudah tua, saudara sudah menjadi berkat dan sudah memenangkan banyak jiwa. Karena itu saudaraku, jangan memandang dirimu rendah dan remeh. Karena usia tidak menentukan. Tetapi apa yang saudara akan kerjakan, kerjakanlah mulai hari ini. Jangan tunda esok hari. Saya akan mendoakan saudara supaya saudara benar-benar rela menyerahkan diri di masa mudamu dan engkau bisa melayani Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, renungan pagi ini memanggil anak-anak yang masih muda untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan seperti Samuel. Keadaan rohani seseorang tidak terbatas harus pada usia berapa. Tetapi pada usia kanak-kanak pun bisa sudah mengalami kedewasaan rohani. Bahkan sekarang ini menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan banyak sekali memakai anak-anak muda bergerak di dalam pekerjaan Tuhan dengan penuh semarak, dengan penuh kegiatan dan potensi, dengan diselingi penggunaan teknologi yang sangat mutakhir, sehingga Injil Tuhan diberitakan di seluruh dunia lewat potensi anak-anak muda yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan, seperti Samuel pada akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Terpujilah namamu. Sekaligus kami menyerahkan anak-anak muda baik di rumah kami sebagai anak-anak kami ataupun anak-anak muda di keluarga-keluarga dan juga di dalam gereja. Pakailah mereka semuanya supaya gerakan anak muda ini menjadi kebangunan rohani di setiap gereja, keluarga, dan rumah tangga. Terpujilah namamu. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudaraku, tetap bersemangat sampai esok hari. Shalom.